Halo, selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa ya, kita akan bahas mengenai market, teman-teman. Pasti banyak yang kecewa nih ya. BI kan nggak menurunkan suku bunga. Akhirnya kan saham perbankan tadi turun ya. Setelah pagi-pagi itu kan market sempat rebound, malam-malam market tadi pagi sempat rebound dikit. Habis itu koreksi. Terus setelah pengumuman suku bunga, market ini koreksi makin dalam ya dengan saham-saham banking. Itu kan koreksinya pada lumayan tuh, Mandiri 4%, BRI 3%. Ya, tapi mungkin kalau teman-teman sering dengerin live kita ya, kita beberapa minggu, sebulan, hampir 2 bulanan ini, kita memang hampir kita stay away lah dari banking ya, kecuali memang teman-teman yang memang mau collect untuk jangka agak panjangan. Kalau pas turun dalam ya itu bisa cicil buy on weakness teman-teman. Tapi kalau di luar itu teman-teman pasti juga tahu lah di live kita, apalagi mungkin yang teman-teman udah pakai diterima pix kita juga banyak rekomendasiinnya. Bukan cuma grup Barito kok, saham-saham yang memang banyak potensi corporate action, saham-saham kolaborasi. Karena ya nggak bisa dipungkirin memang saham-saham gitu teman-teman yang outperform indeks jauh ya. Ini saya akan kasih lihat grafiknya. Ya, ini salah satu contohnya aja. Ya, ini memang kan kalau kita lihat dari awal Januari dia sempat menguat, terus ini tuh koreksi pas, kalau teman-teman ingat yang MSCI keluarin statement untuk brand Cuan dan Petro, dia juga ikutan koreksi nih teman-teman. Dia ikutan koreksi. Ya ini kan, nah ini kalau teman-teman lihat ya, nih. Sama ya, ini saham-saham grup Barito apalagi lah. Gara-gara yang waktu itu ada statement dari MSCI, kompak koreksi. Tapi kalau kita lihat, ya, ini saham, salah satu contoh aja lah. Ini Bank Mandiri, koreksinya juga lumayan dalam teman-teman sebenarnya. Jadi, tapi turunnya ini karena alasan yang berbeda. Kalau Bank Mandiri ini kan, ya asingnya outflow karena waktu itu resultnya kurang oke ya teman-teman. Begitu juga dengan BBRI. BBRI ini lebih adem ayem karena turunnya udah duluan ya teman-teman. Makanya mungkin kalau teman-teman ingat, kita itu udah hampir nggak pernah nge-call saham-saham banking ya, kecuali teman-teman memang trading untuk beli saham banking untuk yang agak panjangan lah. Karena kalau kita lihat ini bisa aja ada potensi reversal, mungkin double bottom bisa aja ya teman-teman, kalau dia bisa break di level-level ini. Kalau dia bisa break di level-level ini, bisa aja BRI ini ngebentuk ada potensi double bottom. Bisa aja ya. Nih, sebentar ya, gambarin dulu. Bisa aja. Tapi balik lagi, berarti kan dia harus bisa break di level-level segini nih, 4.200, 4.300an lah. Dia harus bisa break dulu. Kalau ini berhasil break ya oke, menarik. Tapi for now, karena kita tahu tadi BI nggak jadi nurunin suku bunga, ya besok kita lihat apakah asing ini masih lanjut net sell. Kalau masih lanjut net sell, saya rasa juga ada kemungkinan justru kalau nggak bisa break, dia akan sideways dulu di sini, teman-teman, untuk BRI. Bank Mandiri, kalau Bank Mandiri ini lebih nggak menarik ya, jadi stay away dulu.
better kalau mau di big banks itu di BRI tadi. BCA ini ya BCA ini oke sih, cuma nggak dulu lah. Ya basic BRI lah basically ya. Kalau teman-teman mau coba spekulasi atau memang main agak panjangan di saham banking, BRI tadi. Terus balik lagi kalau ke saham-saham second liner, third liner, yang corporate action, itu sebenarnya sahamnya itu aja ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau yang denger bosen nih sahamnya itu aja, ya memang sahamnya itu aja yang perform ya dari market. Kalau memang kita tahu saham ini lagi uptrend, pas ada koreksi, teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Kalau memang trennya ini belum patah, ya teman-teman gak usah terlalu terburu-buru, tergesa-gesa untuk jual. Ratu ini ada takutnya ini bisa membentuk double top nih. Mending rajanya tadi. Terus salah satu yang menurut saya ini saham yang teknikalnya paling cakep ya di indeks for now, itu ada dua, Raja tadi dan juga si PTRO. PTRO ini cakep banget benar-benar. Ya, tren ya memang kemarin ini kalau ada pressure sedikit ini pas pengumuman MSCI jebol, tapi udah balik lagi teman-teman. Kenapa Petro ini baliknya paling cepat dibandingkan grup Barito lain? Karena jadi salah satu alasannya itu kan dibilang katanya, oh ini liquidity-nya kayak free float-nya ini kurang. Petro ini seperti yang kita tahu setelah dia stock split, ini kan pemegang sahamnya banyak retail malah. Jadi sebenarnya agak nggak valid. Dan Petro ini memang dia nggak ada yang expect dia bakal masuk MSCI di bulan Maret. Ya, jadi pas kemarin itu dibilang, oh nggak masuk MSCI, nah, memang kita memang belum masuk teman-teman. Mungkin kalau bisa masuk pun cuma ada small cap, tapi nggak ada MSCI belum, masih jauh. And Petro ini mungkin kalau teman-teman udah sering dengar, ya kan ada rumor ya tahun ini mungkin akan lanjut corporate action, right issue dan lain sebagainya. Logikanya gampangnya gini teman-teman. Teman-teman tahu kemarin kan juga minggu lalu udah ada beritanya Petro itu mencapai backlog kontraknya itu kan sekitar 60-an T all time high ya. And basically kalau kontraknya naik terus, mereka itu kan perlu sama kayak gini lah. Kalau orderan masuk terus, pabriknya, mesinnya udah penuh tuh semua, berarti kan harus beli mesin baru. Harus acquire something yang bisa ngebantu untuk ngerjain orderannya, teman-teman. Lah, teman-teman coba connect the dot di situ. Berarti kalau Petro ini kontraknya naik terus, ya masa lu dapat orderan, dapat potensi duit masuk, lu tolak? Gak mungkin kan? Nah, gampangnya gitu aja. Berarti apakah dia akan melakukan ada corporate action, akuisisi, M&A atau apa, ya bisa aja teman-teman. Jadi itu yang membuat sebenarnya Petro ini masih menarik. Kalau koreksi, lakukan buy on weakness teman-teman. Menurut saya masih oke lah, pergerakannya masih menarik. Terus ini tuh juga sebenarnya nggak ada masalah nih teman-teman kalau teman-teman lihat. Ya, ini bisa juga double bottom kecil kan? Ya kalau double bottom kecil, at least targetnya di sekitar 16 ribuan ini. CBDK-nya dibandingin PANI, kalau secara teknikal lebih menarik PANI, teman-teman. Tadi ada yang nanya ICBP ini gini-gini aja ya, nggak menarik, teman-teman. Chartnya dari dulu, nggak kemana-mana. ADI. ADI koreksi. ADI ini katalisnya apa ya, market ini masih nungguin apakah nanti untuk penurunan royalti itu jadi apa enggak teman-teman. Ya, jadi kalau royalti ini bisa turun tentunya akan nguntungin saham-saham batubara, ADI lah, Bumi lah, Indi lah. Indi ini kan ditambah lagi rumornya dia mungkin akan ada yang namanya rumor ya, wah Dekonya mau dijual. Saya rasa kok enggak, karena kan memang meskipun Indi ini kan berencana mau ngurangin porsi batu baranya, tapi masih belum lah. Kalau
beda. Jadi dia itu agak beda dengan si Adaro dan ADI. Kan mungkin market spekulasi, oh Adaro ada ADI terus batubaranya di spin off. Kalau Indi ini kan sebenarnya belum se-ready itu. Jadi saya rasa untuk Kideko-nya di spin off atau dijual mungkin belum dulu lah. Belum sedekat itu timelinenya. Sorry. Terus ya jadi katalisnya kalau saham-saham batubara ini dalam waktu dekat either nanti royalti ini jadi apa enggak. Ya Bumi ini juga salah satu yang menarik nih teman-teman. Udah mulai rebound nih Bumi ya kalau kita lihat dari low-nya. Waktu itu sempat ketar-ketir, waduh ini gimana ya. Tapi memang kita pada saat itu kita untuk rekomendasi apalagi ya teman-teman mungkin udah tahu yang pakai terima itu kita adjust ya area stop loss-nya. Area stop loss-nya kan itu kan sebelumnya di sini nih. Di 105. Tapi kita pas sudah coba ngeliatin analisa ya kita adjust dan ternyata memang mantul di low-nya yang ini. Ya untuk Bumi target paling dekatnya di 120-an 130-an ini. Akra. Oh Akra ini udah mulai rebound ya dari low-nya ya. Nih Akra kalau mau entry coba lakukan buy on weakness ya teman-teman. Nih ini stop loss ya. Nih Akra coba buy on weakness dekat-dekat 1155 1160. Ini kan dia baru break. Terus ya kemungkinan kalau ada pullback ya di 155 160 ini teman-teman bisa lakukan buy on weakness. Ya, ini area buy ya. Kalau mau untuk Akra. Terus selain itu yang menarik juga ini sering banget kita call ya beberapa hari terakhir TPA akhirnya mantul hari ini. Bukan hari ini mantul, lanjut mantul menguat 9%. Katalisnya apa Raja udah kita bahas tadi. Katalisnya apa? Kemungkinan IPO teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah baca ya rumornya CDIA itu jadi salah satu lini bisnisnya TPIA yang di bagian kayak banyak lah ada logistiknya juga itu salah satu yang quite profitable teman-teman yaitu mau IPO. IPO-nya kapan? Planningnya tahun ini, timeline-nya kapan nih kita coba tunggu. Mungkin bisa aja di akhir semester 1 atau awal semester 2. Tapi ini bisa jadi katalis positif lah untuk si TPIA juga. Ini kalau dari sisi teknikalnya kan juga cakep. Di low-nya rebound. Terus ini udah balik menguatnya. Memang ada gap. Jadi kalau teman-teman mau, saya rasa gapnya bisa nutup terus bisa pullback dulu teman-teman. Ya jadi teman-teman bisa lakukan buy on weakness lah untuk TPIA. Selainnya teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Tinggal ditulis saja. Sama apa yang mau ditanyain, yang mau dibahas, kita nanti akan bahas bareng-bareng teman-teman. Ini rekomendasi kita AMRT, Carlos Ratu Alpetro udah dibahas. Kalau yang ketinggalan cek aja rekamannya besok. INDF oke kita akan bahas tadi ini TPIA ini. TPIA buy on weakness ada di 73. Teman-teman kalau biar nggak ketinggalan nih rekomendasi ini kita semua ada di dalam aplikasi kita. Ini apa tinggal dibeli ya. Rekomendasi kalau untuk teman-teman update fundamentals ya ini juga ada semua. Jadi semua ada di dalam aplikasi kita sebenarnya. Terus Mapa ini mungkin udah mulai agak bottoming ya.
Apa? Ya ini kalau kita lihat mapa ya, dia kan udah jebol. Terus ini kan balik ke area low-nya di dekat sini. Ya kalau ini bisa lanjut rebound, ya mungkin bisa lanjut itu target terdekatnya. Mapi lebih menarik daripada mapa udah saya gambar tadi. Saya sempat yakin ini kan kemungkinan double bottom. Ini dia merah, pullbacknya dekat 13.15 ini entry lagi. Target paling dekat di 14.80 teman-teman. Terus ada yang naik wifi masih cukup oke ya. Ini kan oke nih teman-teman, masih uptrend. Hold aja kalau masih uptrend kayak gini. MDKA ini teman-teman perlu hati-hati ya. Nanti 3 Maret awal Maret dia ini kan keluar dari MSCI Big Caps, maksudnya ke Small Caps. Jadi ada kemungkinan kalau ada selling pressure di situ, ya teman-teman mesti hati-hati. AMRT tadi kita stop loss ya, karena ini udah jebol. Low-nya kan kisaran sini jebol ya teman-teman. Jadi ini harus kita lakukan stop loss lah tadi. Goto ini salah satu yang cukup menarik juga. Kalau kita lihat rumornya kan mau dijual, mau dibeli sama Grab, merger sama Grab. Ini kalau teman-teman ingat itu kan sebenarnya rumor yang udah lumayan sering ya, kayaknya dari hampir tiap tahun itu ada. Ya, tapi apakah kali ini jadi? Ya kita belum tahu ya. We have to wait and see. Tapi kalau jadi pun, saya rasa harganya juga nggak akan terlalu jauh. Mungkin 100, 110 teman-teman. MRT. Terus yang menarik lagi, rekomendasi kita Raja, Bless. Bless oke. Breeze juga oke. Ini Breeze juga salah satu yang cukup menarik nih teman-teman. Masih naik terus. Oke. Ya. Breeze ini salah satu yang menarik juga ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya dia sempat sideways nih. Ini dia tempat sideways, terus dia di daerah low-nya ini rebound, gak berhasil, terus mulai rebound lagi. Nah ini pas rebound ini kan break dari MA ya. Ini short term-nya udah mulai menguat nih. Jadi kalau ada pullback, bisa entry lagi dekat-dekat area-area sini untuk Breeze. Ya, ini masih cukup menarik. Terus film juga oke. Pani, Bumi, tadi udah Dewa udah kita call TP ya teman-teman. Mungkin kalau ada koreksi bisa entry lagi untuk Dewa. Ini kan TP-nya yang kemarin, TP yang sebelumnya. Klik. Kita udah sempat call TP Dewa di 138. Ini kalau pullback bisa lakukan buy on weakness. MBK udah kita bahas guys. Asus ini juga kan lagi pullback. Di area-area ini bisa lakukan entry. Ini kebetulan lagi dekat area buy-nya. 755 sampai 780. Ingat teman-teman, saham kita ya, market kita sekarang yang lagi masih outperform kan ya itu aja. Jadi teman-teman fokus aja di saham-saham yang saya mention tadi. Kalau mungkin bingung, nggak mau ketinggalan, ini teman-teman buka aja aplikasi Trima Plus. Ini rekomendasinya ada kok. Cleo ya, penutupan Cleo ini masuk MSCI Small Caps, efektif awal Maret. Jadi kalau ada pullback ini masih menarik untuk entry. Ya, itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you semua.